Sekali teman-teman memasukkan angka yang salah, maka muncul tagihan. Ayo, ini laporan dari kita, tinggal diklik di open. Maka muncul nama filenya di sini. Ini adalah bukti penyampaian SPT elektronik ketika teman-teman sudah berhasil laporan pajak badan secara online. You can see the riding on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online a whole new generation. I'ma make mine so you better go take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini akan kita sampaikan bagaimana cara laporan pajak badan. Simak tutorialnya, jangan di skip karena kalau di skip nanti error di tengah. Sebelum masuk langkah-langkahnya, yang harus teman-teman siapkan adalah laporannya. Laporannya ada dua, ya. Laporannya ada dua seperti ini. Ada laporan laba rugi, terus kemudian ada neraca. Untuk laporan laba rugi dan neraca teman-teman sesuai dengan kebutuhan ya. Dua elemen ini harus ada yang nantinya akan kita upload dan dalam bentuk PDF. Saya rasa teman-teman sudah menyiapkan ya. Seperti ini. Terus kemudian kita masuk ke djponlinepajak.co.id. Terus kemudian masukkan NPWP badan tentunya. Terus kemudian kata sandinya juga dimasukkan. Terus berikutnya kode keamanannya dimasukkan harus sesuai ini ya. Terus login. Bagi teman-teman yang belum bisa mengakses ini, silakan menghubungi kantor KPP setempat untuk mendapatkan aktivasi Evin ya. Evin terus kemudian bisa mengakses ke sini. Kalau sudah seperti ini, tinggal diklik di bagian lapor. Di sini ada e-form, e-filing, SPT masa dan sebagainya. Sebelumnya kita klik di bagian e-form PDF. Seperti ini akan muncul laporan-laporan sesudahnya tahun 2020, 2021 gitu ya. Terus kemudian klik di buat SPT. Maka tampilannya seperti ini. Terus kemudian tinggal di kirim permintaan. Saat teman-teman klik kirim permintaan, akan ada dua hasilnya. Pertama, file PDF-nya otomatis terdownload. Nanti file PDF data formulir 1771. Kurang lebih seperti ini, yang nanti ini akan kita bahas satu persatu biar teman-teman jelas. Terus kemudian yang kedua adalah kode token. Kode token ini akan dikirim melalui email. Email apa? Email yang teman-teman gunakan untuk mendaftar di web pajak.co.id. Kurang lebih seperti ini. Ada kode verifikasi. Kita isi formnya, form yang ini. Yang jadi titik perhatiannya adalah jangan sampai form ini ada yang kosong. Jelaskan dulu satu persatu. Cara paling mudah untuk mengisi ini adalah urut dari bawah. Lampiran khusus. Diklik terus kemudian buka. Sebelum ini teman-teman harus download dulu. Di sini sudah disediakan untuk Adobe PDF Reader. Ini di download terus kemudian diinstal di laptop atau PC teman-teman. Kali ini sudah diinstal, berhasil, maka teman-teman bisa melanjutkan proses selanjutnya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali ada induk lanjutan, lampiran dan sebagainya sampai laporan khusus ya. Cara mengisinya cukup mudah. Urut dari paling bawah ya, urut dari paling bawah. Ini lampiran khusus 7A gitu kan. Terus kemudian ada dividen diisi. Terus kemudian kita cek lagi di 6A, terus kemudian buka. Di sini kalau misal ada yang mau diisi aja. Yang kuning ini kan ada kuning ya. Kuning itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau misal dirubah, maka yang dirubah adalah yang bagian ada kotakannya ini 0. Maka kalau kita ngisi di sebelah sini, yang kuning nanti ikut menyesuaikan. Jadi poinnya di bagian ini yang tabel kuning tidak bisa dirubah. 5A dibuka. Kalau misal ini tidak ada lampiran khusus 5A. 4A dicek lagi seperti ini. Terus di samping ada isian. Kalau misal ada radio seperti ini, ada yang bunder-bunder itu, harus diklik salah satu ya.
lampiran khusus 3A ini saya sudah ngisi ya, tinggal dikirim ya dan sebagainya. Lampiran khusus 3A masuk. Ini kalau misal mau ditambahkan juga enggak apa-apa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting teman-teman buat laporannya itu harus sesuai dengan keadaan. 2A seperti ini, kompensasi kerugian fiskal. Kalau teman-teman ada kerugian ya, ditulis saja di sini. Saran dari kita, teman-teman ngisi ini harus sesuai. Tapi hati-hati, sekali teman-teman memasukkan angka yang salah, maka muncul tagihan. Ayo, Oke, lampiran khusus sudah kita lalui. Terus kemudian kita masuk ke lampiran ke-6. Lampiran kemana? Ke-6 ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kalau teman-teman ada di bagian perusahaannya di afiliasi, kalau enggak lewati. Lampiran ke-5 ada dividen. Dividen itu berarti yang dibagikan ya. Misal perusahaan itu laba 100 juta, terus kemudian dibagikan ke siapa saja, masukkan di sini. Terus lampiran ke-5 sudah, lampiran ke-4. Lampiran ke-4 itu SPT pajak tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Ini bisa diisi ya. Sesuaikan dengan keadaan CV atau PT atau badan teman-teman. Terus kemudian ini pajak kredit pajak dalam negeri, lampiran ini lampiran 3 ya. Terus kemudian masuk ke lampiran 2. Dari sekian banyak ini ada lampiran 1 sampai khusus. Hati-hati sekali saat teman-teman masuk di lampiran 2 dan lampiran 1, karena di bagian ini adalah inti dari pelaporan teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman salah memasukkannya maka muncul tagihan. Hati-hati ya. Nah, nilai-nilai ini didapat dari mana? Dari laporan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan. Dimasukkan saja. Di sini ada pembelian, gaji, upah dan sebagainya. Ya, saya kasih contoh dulu seperti ini. Nah, misalkan gaji pokok produksi, gaji pegawai, harga produksi dan sebagainya dimasukkan. Kalau ternyata di sini tidak ada isiannya, maka masuknya biaya lain. Pastikan yang ada di sini sesuai dengan laporan file PDF yang sudah kita buat. Ingat, lampiran 2. Lampiran 2 nanti terisi otomatis di lampiran 1. Ini lampiran 1 berdasarkan lampiran 2. Seperti ini. Ya. Terus kalau sudah masuk baru ke induk 1 dulu, induk pertama. Di bagian ini silakan diisi data dari perusahaan teman-teman, termasuk juga periode pembukuan dan sebagainya ya, penghasilan neto dan nah ini yang sudah di depan itu sudah otomatis. Kalau teman-teman tidak sesuai, maka di sini akan muncul di bagian PPH. Kalau misal ada laba 100 juta, PPH-nya berapa? Nah, ini nanti muncul. Hati-hati ya cara laporannya. Kalau sudah semua, kita masuk ke induk lanjutan. Kita buka. Nah, maka di induk lanjutan ini adalah seperti rekapan ya. Rekapan, maka tadi kan kita ada laporan keuangan, ini sudah ada otomatis, terus kemudian transkrip, ini juga otomatis. Kalau sudah semuanya, terus kemudian kita ganti nih, wajib pajak, ini saya tempatnya di Cilacap, terus kemudian tanggalnya adalah tanggal sekarang, tanggal 13. Kalau sudah, langkah yang paling penting adalah kirim. Ada 2 blok merah. Laporan keuangan, file yang diupload berjenis PDF, ukuran maksimal 20 MB. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini laporan dari kita, tinggal diklik, di open. Kalau sudah berhasil, maka muncul nama filenya di sini. Terus kemudian bagian bawah, silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Masuk ke email, dicari di email yang isinya kode verifikasi. Tinggal dimasukkan. Kalau sudah tidak ada yang merah, berarti sudah berhasil. Maka selanjutnya tinggal di submit.
This document is trying to connect to, ini sudah, berarti langsung dikirim ke sistemnya pajak, di allow saja. Ada proses di sini. Submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Ini dari Adobe Acrobat. Kalau sudah berhasil, maka muncul di bagian kanan bawah. Kemudian di OK. Kita masuk di emailnya. Maka akan muncul bukti penerimaan elektronik. Ini adalah bukti penyampaian SPT elektronik ketika teman-teman sudah berhasil laporan pajak badan secara online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kesulitan, tulis di kolom komentar, like jika teman-teman terbantu dengan tutorial ini, dislike jika tidak berkenan, dan share ke teman-teman. Semoga yang melihat bisa mendapatkan pencerahan. Ya, mungkin dari kemarin-kemarin masih ada yang bingung-bingung untuk laporan pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.